Akan harta atau nyawa, diulangi sekali lagi. Cuma diam 1000 bahasa. Diulangi ketiga kalinya. Serahkan harta atau nyawa, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada suatu kisah, mungkin lebih tepatnya lagi kisah ini, dongeng ini, cerita ini memunculkan peribahasa diam itu emas. Dulu ada seorang yang merantau, terus dalam perjalanan merantaunya tersebut, seseorang tersebut melewati hutan yang luas, yang sepi. Pada saat melewati hutan yang luas, yang sepi, tidak ada rumah sama sekali tersebut, tidak ada tanda-tanda kehidupan tersebut, muncullah gerombolan perampok menghadang sang pengembara tersebut. Pengembara tersebut ditanya sama perampok, serahkan harta atau nyawa. Sang pengembara atau perantau tersebut cuma diam. Serahkan harta atau nyawa, diulangi sekali lagi. Cuma diam 1000 bahasa. Diulangi ketiga kalinya, serahkan harta atau nyawa, diam. Maka habislah kesabaran sang perampok tersebut. Dihajarlah sang perantau atau sang pengembara tersebut. Dihajar sampai babak belur ibaratnya. Sampai perampok tersebut itu kelelahan menghajar sang pengembara atau sang petualang tersebut yang berjalan kaki di tengah hutan sendirian. Akhirnya digeledah, tidak ada harta benda sama sekali. Akhirnya para gerombolan perampok itu meninggalkan sang pengembara atau sang petualang tersebut. Sesudah gerombolan perampok itu pergi, berlalu, sang pengembara tersebut sambil meringis kesakitan karena habis dihajar oleh gerombolan perampok tersebut, tersenyum lebar. Ternyata benar, diam itu emas. Ternyata giginya sang pengembara, sang petualang tersebut itu terbuat dari emas. Coba pada saat sang pengembara atau petualang tersebut itu ngomong, pasti habis giginya itu dicongkel sama perampok tersebut. Harta satu-satunya yang dia miliki, gigi yang terbuat dari emas, itu selamat. Akan habis kalau sampai membuka mulutnya. Makanya diam sekalipun dihajar, dibentur-benturkan, diinjak-injak, pokoknya diam. Ternyata giginya itu terbuat dari emas. Begitu, guys. Terus muncullah peribahasa diam itu adalah emas, karena giginya terbuat dari emas. Coba kalau meringis, ketahuan giginya terbuat dari emas, habis. Sama, hari ini kenapa Pak Alwi itu diam 1000 bahasa? Seakan-akan terzolimi. Nah,
pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu pasti. Mungkin diamnya itu karena giginya itu ada emasnya. Takut seumpama giginya itu dicongkel terus diminta sama perampok. Nah, seperti itu. Jadi indikasi diamnya Pak Alwi hari ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada skenario yang disembunyikan. Ini pasti. Makanya polemik nasab, gegeran nasab ini masih terus bergulir hingga detik ini. Karena yaitu diam itu emas. Karena giginya terbuat dari emas. Seumpama meringis sedikit, ya sudah. Selesai, rampung. Kan gitu. Nah, makanya hari ini antara nasab, nasib ya, itu berhubungan erat. Kita bisa membayangkan, melogikakan yang ringan-ringan saja. Secara tesis, kajian ilmiah, nasab Pak Alwi itu bermasalah. Secara tes DNA, genetika juga bermasalah. Secara akhlak juga bermasalah. Masa iya keturunan Nabi akhlaknya seperti itu? Suatu ketika orang akan berpikir ke arah situ kan gitu. Nah, untuk menyelamatkan giginya yang terbuat dari emas, makanya mereka sepakat untuk diam. Diam itu emas. Sekali lagi, diam itu emas. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.